Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mufliha Putri Kamila dengan NIM 2024090234 dari program studi S1 Psikologi Universitas Persada Indonesia YAI. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pola perilaku dan komunikasi manusia pasca berakhirnya pandemi COVID-19 ditinjau dari perspektif teori psikologi komunikasi. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk pemenuhan nilai tugas utama mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Frida Medina Hayu Putri, MPhil Psikolog. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, kita akan terlebih dahulu membahas sedikit mengenai awal mula pandemi COVID-19. Jadi di tahun 2019 diberitahukan adanya jenis virus baru di Wuhan, China yang sudah mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Virus ini dikenal sebagai virus corona. Dari awal ditemukannya virus ini yang hanya di China, kemudian virus ini berkembang pesat karena penularannya yang sangat mudah, sampai akhirnya pada tanggal 11 Maret 2020, Badan Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan pandemi dan virus corona ini sebagai pandemi global bagi seluruh dunia. Tentunya status kegawat daruratan dunia ini yang berubah banyak mengakibatkan perubahan juga yang terjadi baik di kehidupan bermasyarakat maupun di kehidupan dunia. Seperti yang bisa kita lihat, ada perubahan di sektor pendidikan, sektor pekerjaan, ekonomi, kehidupan sosial, komunikasi masyarakat, dan berbagai sektor kehidupan lainnya. Selama 2019 sampai 2023, dunia berjalan beriringan dengan virus corona. Dengan suasana lingkungan hidup yang baru yang memaksakan masyarakat harus menjalani kehidupan berdampingan dengan virus corona, serta berbagai peraturan-peraturan baru, dan pada akhirnya di tanggal 5 Mei 2023, WHO atau Badan Kesehatan Dunia mencabut status kegawat daruratan pandemi COVID-19 ini. Hampir 2-3 tahun menghadapi masa pandemi tentunya membawa banyak perubahan. Contohnya, masyarakat harus melakukan social distancing dan isolasi mandiri di rumah dengan jangka waktu yang tidak sebentar. Hal ini membuat adanya perubahan berperilaku sosial, perubahan kepercayaan diri, perubahan komunikasi, dan lainnya. COVID-19 juga sangat mempengaruhi cara masyarakat dalam berkomunikasi beberapa tahun belakangan ini. Masyarakat dipaksa mencari jalan keluar baru untuk berkomunikasi yang tidak seperti biasanya mereka lakukan. Pada masa pandemi, ada larangan di mana masyarakat tidak boleh berbicara atau berkomunikasi dengan jarak yang dekat, tidak boleh melakukan aktivitas belajar mengajar di ruangan tertutup, tidak boleh berkumpul dalam satu ruangan, dan kebijakan-kebijakan lainnya yang berguna untuk mempersempit penyebaran COVID-19. Dan di kesempatan kali ini, saya ingin mengetahui bagaimana perubahan pola perilaku dan komunikasi yang terjadi pada manusia pasca berakhirnya pandemi COVID-19 ditinjau dari perspektif teori psikologi komunikasi. Bersumber dari Wikipedia, setidaknya tercatat 50.281.350 kasus COVID-19 yang telah dilaporkan dan lebih dari 1.301.021 pasien COVID yang meninggal dunia. Virus corona mempunyai penyebaran yang sangat cepat melalui udara khususnya. Dengan pernafasan yang biasa aja, kita bisa menularkan COVID kalau kita sudah terkena virus corona tersebut. Penyebaran juga bisa melalui batuk atau bersin dan yang lainnya. Di Indonesia sendiri, kasus COVID pertama kali dikonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020 dengan suspek 2 orang warga Kota Depok, Jawa Barat, dan kemudian pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang mengatur pembatasan sosial berskala besar sebagai upaya terhadap penyempitan dari penyebaran COVID-19 ini. Setelah kurang lebih 3 tahun menjalani kehidupan beriringan dengan virus corona, akhirnya pada tanggal 5 Mei 2023, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa pandemi COVID-19 telah berakhir dan tidak lagi menjadi status gawat darurat kesehatan global. Dan seiring dicabutnya kondisi kegawat daruratan kesehatan global, kehidupan ini disebut sebagai dengan era new normal atau pasca pandemi, di mana kehidupan pasca pandemi akan berbeda lagi ketika kita menghadapi pandemi.
Hal yang paling nyata adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal, namun tetap menaati dan menjalankan protokol kesehatan yang harus dibiasakan. Perlu adanya kedisiplinan yang tinggi dari masyarakat dan rasa sadar diri yang tinggi dalam diri masing-masing individu agar kehidupan pasca pandemi ini berjalan dengan maksimal. Menurut Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, dalam opendatajabarprov.go.id, beliau menekankan peran teknologi dalam memasuki tatanan kehidupan yang baru. Menurut beliau, kehidupan pasca pandemi kita akan menjadi masyarakat tanpa kontak, bersandar pada teknologi dan meminimalisir interaksi langsung seperti saat pandemi berlangsung. Masyarakat akan lebih memilih teknologi dibandingkan dengan harus berinteraksi langsung. Memang WHO sudah mencabut status kegawat daruratan dan pemerintah juga sudah mengganti sebagai pasca pandemi. Namun masih ada dampak lanjutan yang terjadi dari pandemi COVID-19, di antaranya menurunnya perekonomian negara, kemiskinan yang semakin meningkat, pengangguran yang semakin meningkat, terhambatnya proses pendidikan, dan kesadaran akan kesehatan yang meningkat dan perubahan perilaku masyarakat. Berbicara mengenai dampak lanjutan dari pandemi COVID-19, yaitu perubahan perilaku pada masyarakat, jadi pola perilaku hampir sama dengan kebiasaan, di mana pola perilaku merupakan kelakuan dari seseorang yang sudah tersusun atau tertata karena prosesnya berlangsung terulang-ulang. Seperti pada saat sebelum pandemi COVID-19, masyarakat sudah terbiasa hidup bebas tanpa adanya aturan yang ketat, tanpa adanya protokol kesehatan pandemi, dan tanpa adanya ketakutan keluar rumah atau tanpa adanya ketakutan untuk berinteraksi langsung terhadap satu sama lain. Pola perilaku dan komunikasi dalam masyarakat banyak mengalami perubahan. Contohnya saat pandemi, masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker kemanapun tempat yang mereka tuju. Namun, pada saat akhir pandemi atau pasca pandemi, masyarakat sudah mulai terbiasa lagi untuk tidak menggunakan masker dalam bepergian kemanapun. Seperti halnya juga di sektor pendidikan. Kalau pada saat pandemi kita harus mulai beradaptasi lagi dengan situasi belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar yang dialihkan menjadi daring atau online, di kehidupan era new normal atau pasca pandemi, kita kembali lagi untuk ke aktivitas belajar mengajar seperti biasa. Jadi bisa dibilang kalau sektor pendidikan masih beradaptasi dengan pasca pandemi dengan menggabungkan metode pembelajaran daring dan luring secara bersamaan. Masuk ke pembahasan mengenai teori psikologi komunikasi. Jadi dalam kesempatan kali ini, teori yang saya ambil adalah teori komunikasi dari teori humanistik, di mana pada teori humanistik kita akan sering sekali mendengar mengenai aktualisasi diri. Teori humanistik tidak seperti teori-teori sebelumnya. Teori humanistik sangat memaknai manusia sebagai manusia seutuhnya, bukan seperti teori behaviorisme yang menganggap manusia adalah mesin yang terbentuk karena lingkungannya, atau juga seperti teori psikoanalisis yang menganggap manusia selalu dipengaruhi oleh naluri primitifnya. Teori psikologi humanistik mengambil banyak dari psikologi Neo-Freudian seperti Adler, Jung, Reng, Schlegel, Ferenczi, tetapi juga lebih banyak mengambil dari fenomenologi dan eksistensialisme, di mana fenomenologi memandang manusia dalam dunia kehidupan yang dipersepsi dan diinterpretasi secara subjektif. Setiap manusia mengalami dunianya dengan caranya sendiri. Alam pengalaman setiap orang berbeda dengan orang yang lainnya. Menurut Brouwer di tahun 1983. Fenomenologi banyak mempengaruhi tulisan-tulisan dari Carl Rogers yang boleh disebut sebagai bapak psikologi humanistik. Sedangkan eksistensialisme menekankan pentingnya kewajiban individu pada sesama manusia, dan yang paling penting bukan apa yang didapat dari kehidupan, tetapi apa yang bisa kita berikan untuk kehidupan. Perhatian pada makna kehidupan adalah hal yang juga membedakan psikologi humanistik dengan teori-teori lainnya. Manusia bukan saja pelakon dalam panggung masyarakat, bukan saja pencari identitas, tetapi juga pencari makna. Freud mengirimkan surat kepada Princess Bonaparte dan menulis bahwa pada saat manusia bertanya apa makna dan nilai kehidupan,
pada saat itu ia sakit. Tetapi menurut Viktor E. Frankl itu salah. Manusia justru menjadi manusia ketika mempertanyakan apakah hidupnya bermakna. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil dari tema tugas saya kali ini yaitu pola perilaku dan kehidupan manusia pasca berakhirnya pandemi COVID-19 ditinjau dari perspektif teori humanistik dalam psikologi komunikasi adalah bahwa masyarakat di dunia mengalami perubahan dalam menghadapi situasi pandemi maupun pasca pandemi. Tidak hanya dalam pola perilaku dan komunikasi, tetapi hampir seluruh kehidupan dalam masyarakat juga berubah. Dalam teori humanistik, aktualisasi diri merupakan nilai yang dijunjung tinggi. Teori ini menganggap bahwa manusia selayaknya manusia. Saat pandemi dan pasca pandemi COVID-19, banyak sekali perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya perubahan dalam pola perilaku dan berkomunikasi, di mana banyak pola perilaku yang sebelumnya sudah menjadi hal biasa, namun saat kehidupan pasca pandemi, hal tersebut menjadi hal yang baru lagi dan asing lagi bagi masyarakat. Begitupun dengan komunikasi manusia. Banyak faktor selama pandemi dan pasca pandemi yang merubah hubungan komunikasi masyarakat antara satu sama lainnya. Menurut teori humanistik, manusia dikatakan berhasil dan sukses apabila ia sudah bisa mengaktualisasikan dirinya. Dan menurut saya, perubahan-perubahan yang terjadi saat pandemi maupun pasca pandemi tidak lain hanya sebagai bentuk masing-masing pribadi untuk mengejar aktualisasi dirinya dan tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya. Sekian yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan untuk pemenuhan tugas utama mata kuliah Psikologi Komunikasi dengan tema pola perilaku dan komunikasi manusia pasca berakhirnya pandemi COVID-19 ditinjau dari perspektif teori psikologi komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.